Assalamualaikum, Laskar Beres dimanapun anda berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf. Selama bulan Ramadan dan sampai hari ini kita mengalami penurunan jumlah konten yang kita buat karena faktor kesibukan, faktor aktivitas di klinik, dan memang Ramadan ya, kita sedikit ada perubahan jadwal tentunya aktivitas karena sedikit berubah. Jadi Laskar Beres dimanapun anda berada, saya Dr. Iwan Isa dari channel YouTube Sahabat Sholat TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siap, ada 8 pertanyaan dari Laskar yang sudah masuk di kolom komentar. Apa saja itu? Yang pertama, kalau sapi sudah terlanjur melahirkan tetapi tidak diinjeksi postpartus, apakah tidak apa-apa? Siap. Yang kedua, sapi doro di IB berkali-kali tetapi tidak jadi, apakah ini majer? Siap. Yang ketiga, sapi anaknya usia 2 bulan atau 60 hari, apakah induknya boleh di IB? Siap. Yang keempat, pedet usia 8 bulan udah dikasih obat cacing tapi tetap kurus, bagaimana solusinya? Siap. Yang kelima, sapi bunting 3 bulan kalau diberi makan daun tebu boleh atau tidak? Oke, yang keenam, bagaimanakah ciri-ciri sapi bunting 2 bulan? Yang ketujuh, lembunya diberi makan diberi minum air campur garam, apakah boleh? Oke, siap. Dan yang terakhir adalah, dok, sapi saya ada benjolan bengkak setelah disuntik, bagaimana itu? Siap. Sekarang beres dimanapun anda berada. Itu tadi 8 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan silakan share video ini. Laskar Beres dimanapun anda berada, terima kasih karena sudah like, subscribe, dan memberikan komentar di kolom komentar. Siap. Yang pertanyaan dari Leader Trainee, kalau sehabis melahirkan terlanjur tidak diinjeksi postpartus, gimana bos? Tapi keadaan sapi sangat sehat, baik dari segi makan dan minumnya doyan. Siap. Laskar Beres dimanapun anda berada, secara normal, secara alami, Allah itu sudah mencetak sapi kita itu memiliki mekanisme keseimbangan dan pertahanan tubuh, ya, sudah memiliki mekanisme keseimbangan dan pertahanan tubuh, baik itu dari cuaca, dari infeksi, dari virus, dari bakteri, dan lain-lain. Tetapi ada ambang batas toleransi tubuh di mana ketika ambang batas itu terlewati maka sapi akan sakit. Poin yang kedua, jadi apakah tidak apa-apa jika dalam proses kelahiran berjalan normal, tidak ada perlukaan, tidak ada kekurangan nutrisi yang signifikan, ya, tidak ada kerusakan yang signifikan pada uterus, seandainya tidak disuntik, tubuh akan menjalankan mekanisme pertahanan dirinya sehingga akan terjadi penutupan serviks, involusi uterus, dan uterus atau rahim akan kembali ke fungsi dan ukuran yang semula sehingga tidak menjadi masalah ketika tidak dilakukan injeksi postpartus. Tetapi jika dalam proses kelahirannya ini di situ ada perlukaan, ada manipulasi tangan, ada infeksi bakteri yang di luar ambang toleransi dari mekanisme pertahanan tubuh, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah infeksi bakteri, endometriosis, bahkan biometra. Nah, ketika infeksi ini berlanjut di rahim, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terganggunya mekanisme hormonal. Yang kedua, endometriosis. Endometriosis ini menyebabkan apa? Kematian embrio dini. Sapinya jenengan masih bisa birahi, masih bisa dikawin suntik, tetapi ketika sudah terjadi konsepsi, embrionya gagal hidup atau mati. Karena apa? Karena lingkungan rahim yang seharusnya steril dan sehat menjadi kotor dan penuh bakteri. Oke, jawabannya
Tidak apa-apa jika proses persalinannya lancar dan baik-baik saja. Menjadi beresiko jika proses kelahirannya penuh dengan manipulasi, perlukaan, dan ada perlukaan atau infeksi yang di luar ambang batas mekanisme pertahanan tubuh si sapi. Siap? Laskar Khalid, leader training. Pertanyaan yang kedua, Dawam Iza, sapi doro di IB berkali-kali, ndak bunting, apakah bisa dikatakan majek? Nah, Laskar Khalid dimanapun Anda berada, yang disebut majer itu adalah seekor sapi yang mengalami gangguan reproduksi. Tinggal gangguan reproduksi ini permanen atau tidak, bisa diobati atau tidak, fatal atau tidak, kan seperti itu. Dari berbagai macam gangguan reproduksi itu banyak sekali. Nah, jika pertanyaannya Dawam Izzah ini, sapi doro di IB berkali-kali tidak bunting, apakah bisa dikatakan majer? Bisa dikatakan majer, tetapi kita harus kembali ke rumus. Kenapa sapinya bisa birahi rutin, tetapi tidak bisa bunting? Kenapa sudah birahi rutin, sudah diinseminasi buatan, tetapi minta kawin lagi atau repeat breeding? Kawinnya berulang, lebih dari 3 kali service per conception, berarti dia termasuk bermasalah. Maka yang perlu jenengan evaluasi adalah yang pertama, apakah sapinya jenengan setiap 18 hari sekali birahi? Kalau birahi berarti oke, tidak ada masalah dalam mekanisme hormonal. Yang kedua, apakah jenengan deteksi birahinya sudah tepat? Kalau deteksi birahi sudah tepat, apakah lapornya tidak terlambat? Kalau lapor ke petugas tidak terlambat, apakah petugasnya datang dengan tepat? Ketika sudah datang dengan tepat, apakah straw dan pengerjaannya jujur dan baik? Oke, dan yang kelima, apakah jenengan sudah cukup berdoa? Itu evaluasi yang pertama. Evaluasi yang kedua, sapi doro tentu sangat kecil kemungkinan terkena endometriosis, tetapi bisa saja. Sangat kecil terkena infeksi bakteri, tetapi bisa saja. Nah, Laskar Khalid beras-beras dimanapun Anda berada, jenengan evaluasi. Jika body condition score atau sapinya jenengan terlalu gemuk, maka penyebab sulit buntingnya adalah terlalu gemuk. Tetapi jika sapinya terlalu kurus, maka penyebab tidak buntingnya adalah terlalu kurus. Maka konkret solusinya jenengan panggil dokter, disuruh dan jenengan minta tolong untuk melakukan pemeriksaan status gangguan reproduksi dari sapinya jenengan. Nanti akan ketahuan apakah harus dihormon, apakah harus diobati, atau ikuti saran setelah dilakukan pemeriksaan. Siap, Laskar Khalid. Pertanyaan yang ketiga, Komari Ae. Bos, sapi saya anaknya masih 2 bulan, artinya 60 hari. Induknya minta kawin. Itu bisa jadi nggak kalau dikawinkan? Ya bisa jadi, Bos. Tidak ada masalah, malah itu bagus sekali. Usia anak 60 hari, ya, kok sudah minta kawin, the best. Day open 60 hari, sangat bagus. 60 sampai 90 hari itu day open, ya. Jadi ketika sapinya jenengan anaknya usia 60 hari kok induknya minta kawin, hajar. Tapi sebaiknya sebelumnya sudah dikasih obat cacing, dan dalam perjalanannya nanti porsi makanan ditambah 10% rata-rata. Siap? Lanjut, pertanyaan yang keempat dari Fendi Argianto. Dok, pedet saya umur 8 bulan tapi tetap kurus. Padahal sudah saya beri obat cacing tidak ngefek. Tolong dok dikasih solusinya. Bisa jadi sapinya memang mengalami ketidakseimbangan nutrisi sejak pedet usia 2 bulan. Bisa jadi sapinya jenengan dikeluhnya terlalu muda, sehingga yang muncul sapi ini tidak nyaman dan menderita, jelas nggak bisa gemuk. Yang ketiga, bisa jadi sapinya jenengan proses persalinannya tidak bersih, sehingga terjadi pneumonia. Oke, bisa jadi sapinya jenengan pernah dicombor. Makanya sama pneumonia, jika dia pneumonia atau pernah dicombor dan tersedak, yang terjadi adalah akan menunjukkan gejala batuk. Siap. Yang ketiga, bisa jadi mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Ada yang berlebihan, ada yang kurang. Coba dievaluasi saja. Atau yang paling enak jenengan lakukan evaluasi terhadap kandang. Apakah sapinya nyaman? Lantainya licin atau tidak? Lantainya rata atau tidak? Keseharian sapi ini aktivitasnya gimana? Diam saja atau jangan-jangan banyak parasitnya? Dia tidak tenang. Nah, banyak sekali yang bisa dievaluasi. Siap?
Pertanyaan yang kelima, Tika Bella, Dok mau nanya, kalau sapi sudah bunting 3 bulan diberi makan daun tebu, boleh gak ya Dok? Makasih, boleh, tidak masalah. Saran saya, daun tebu bisa dilakukan pencacahan, pencoperan dengan antara 3 sampai dengan 5 cm. Dengan cacah dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah proses pengunyahan, biar tidak terlalu lelah si sapinya. Jadi boleh diberikan dicacah antara 3 sampai dengan 5 cm panjang cacahannya itu. Sekarang hari. Siap? Pertanyaan yang ke-6. Khairunillah, bagaimanakah ciri-ciri sapi bunting 2 bulan? Ciri-ciri sapi bunting 2 bulan adalah tidak birahi setelah diinseminasi buatan, tidak birahi rutin setelah dilakukan inseminasi buatan terakhir, dan ketika dilakukan perogohan maka sudah ada terbentuk fetus yang sebesar aqua. Siap? Seperti itu. Yang ke-7, Johan Permadi, lembuku sering saya kasih air minum campur garam. Bagaimana ini? Tidak masalah. Air minum campur garam, air minum campur gula, air minum campur garam plus gula, tidak masalah. Garam merangsang, garam punya sifat merangsang seekor sapi untuk mau minum. Garam merangsang seekor sapi untuk mau memakan mineral. Garam merangsang seekor sapi untuk mau menjilati anaknya ketika ditaburkan di tubuhnya si anak. Garam tidak ada masalah diberikan. Tetapi garam bukan pengganti mineral. Siap. Garam di sini hanya sebagai penarik aja. Ya, siap. Itu. Rizal Aldiansa, Dok, sapi saya ada benjolan sehabis disuntik. Itu wajar. Benjolan ada 2 kemungkinan. Benjolan reaksi radang yang bisa berlanjut menjadi infeksi jika jarumnya tidak steril. Oke, yang kedua, benjolan bisa merupakan reaksi penerimaan jaringan terhadap obat, terutama obat yang dibawa oleh minyak yang karakternya adalah long acting. Obat long acting adalah obat yang dibawa oleh minyak sehingga dilepaskan ke plasma darah itu dalam waktu lama, sedikit-sedikit. Siap. Jadi kemungkinan abses atau memang reaksi dari pasca injeksi. Laskar Air beras-beras dimanapun Anda berada, terima kasih dukungannya. Kita sudah mendapatkan 100.000 subscriber dari hampir 300 video. Mohon tetap disupport video kami, channel kami, agar kami bisa semangat, agar kami bisa terus berkontribusi untuk negeri. Karena masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share video ini di grup Facebook di mana jenengan aktif. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.